satu hal yang menarik, saya biasa kalau lagi mendongeng itu kan sama anak-anak kan larut kan, nggak menceritakan tentang anak yang makan ikan itu, wah dia bisa mencapai cita-citanya gitu. Ayo, para bunda PAUD, ini ada ikan, kita masak, kita makan rame-rame gitu. Bahwa ikan itu enak buat anak-anak gitu sebagai alternatif. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Kita kasih kesempatan Pak Erwin dulu ya. Iya, boleh. Silakan Pak Erwin. Ya, baik. Terima kasih. Ini dapat gitu ya, pencerahan dari Bu Daeli nih. Banyak. Salam kenal Bu. Kebetulan Forikan memang dibentuk untuk membantu percepatan semacam internalisasi lah program-program gerakan memasyarakatkan makan ikan kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah Bu. Jadi akhir tahun kemarin keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pembentukan Forikan itu sudah keluar Bu. Tahun 91 nomor 91 tahun 2021 betul. Dan itu menjadi dasar pembentukan Forikan di provinsi, kabupaten kota dan seterusnya. Dan memang kami saat ini sedang merancang untuk bisa menyusun pedomannya untuk Forikan yang nantinya bisa menjadi referensi ataupun mungkin petunjuk kegiatan, terutama program dan kegiatan terkait dengan gerakan masyarakat makan ikan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bersinergi, Bu. Ya, karena budaya ini karena kami paham jabatan ketua Forikan itu banyak Bunda PAUD, ya. Kemudian ketua TPPKK, Bunda Literasi, Bunda Forum Anak, Bunda Genre, jadi di pundak beliau-beliau ini banyak ini, dan kami itu percaya 100% bahwa pendekatan non struktural itu lebih cepat dibandingkan struktural. Nah, kaitan dengan stunting, memang saat ini untuk Gemar Ikan atau gerakan masyarakat makan ikan sedang fokus juga di penanganan stunting atau ikut dalam penanganan stunting, karena di Perpres 72 tahun 2021 di situ masuk bahwa kampanye peningkatan konsumsi ikan itu diminta untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah stunting seperti itu. Nah, ketika bicara ikan dan stunting, ini mungkin yang perlu kami share juga. Kalau stunting itu kan tinggi badan itu tidak sesuai dengan umur ya. Betul. Intinya seperti itulah pada dasarnya. Dan itu muncul sampai umur 2 tahun kalau tidak salah, seperti itu. Dan kami pernah menanyakan ke Kementerian Kesehatan yang menjadi tolak ukur kenapa tinggi badan atau perbandingan tinggi badan dan berat badan, karena kan kita paham mungkin ada orang-orang yang memang itu dari sisi keluarganya memang ya tumbuhnya memang kecil atau pendek gitu, tetapi kan tidak ada masalah gitu, sehat-sehat saja. Nah, kami melihat bahwa di kementerian itu melihat bahwa ternyata di stunting itu tidak hanya berpengaruh pada fisik, tetapi perkembangan otaknya pun itu akan terganggu. Itu yang artinya anak yang stunting pasti perkembangan otaknya terganggu. Nah, salah satu yang unsur yang memang membantu atau dalam perkembangan otak itu adalah omega 3. Omega 3 itu paling banyak ada di ikan. Nah, poin itu yang sedang kami dorong. Mudah-mudahan dibantu juga nanti oleh Bu Daeli dan mungkin Forikan di seluruh Indonesia, bahwa kita tidak melihat secara fisik, tetapi
yang paling penting adalah perkembangan otak dan kecerdasan, karena nanti dari kecerdasan ini akan tumbuh generasi yang produktif. Ibaratnya kalau misalnya nanti otak terganggu, kognitifnya juga, kemampuan kognitif terganggu, dia tidak bisa menyelesaikan sekolah, kemudian tidak mampu membantu keluarganya untuk keluar dari garis kemiskinan. Ini berputar terus. Nah, ya. Boleh tanya nggak Pak? Tadi kan Bapak kan nyebutin ikan ya, ikan. Artinya itu kan jaringan. Ya kan Pak? Sekarang kan jaringan bunda-bunda itu banyak banget. Ya. Kayak misalnya ya, ini pengalamannya POI. Kita kerjasama dengan mitra-mitra PAUD yang ini berapa? 1.000 berapa PAUD gitu ya. Kemudian anak-anak yang ada 4.000-an relawan yang hampir semuanya para ibu. Dan anak-anak yang terbantu ada 39-40 ribuan anak-anak gitu ya. Jadi secara jaringan sih Pak Erwin sudah membentuk ya. Betul. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, sebenarnya yang mau didorong itu ikan laut atau ikan tawar sih Pak? Karena katanya ke laut kita kaya, terus sebagai apa namanya? Banyaknya di sumber. Jadi yang mana? Karena kemarin itu kita sempat dorong ikan untuk anak-anak udah dapat ikan laut segala, kemudian file ya, dibikin sop segala macam gitu, dan ini satu hal yang baru buat mereka dan mereka senang sekali. Tapi setelah itu ikannya nggak ada Pak. Ya. Jadi gimana ini? Yang laut apa yang tawar atau ikan lain gitu? Supaya ikannya ada. Nanti tadi udah dorong, udah kampanye betapa baiknya ikannya ada buat anak-anak dari keluarga sederhana. Ya. Kalau ikan memang kita mempromosikannya tidak membedakan antara laut dan air tawar. Kita mempromosikan poinnya adalah ikan-ikan lokal. Artinya ketika itu wilayah timur itu banyak produksinya itu ikan-ikan laut, ya itu yang diambil sebagai komoditas yang untuk ditingkatkan konsumsinya. Beda dengan mungkin di landlocked ya, artinya yang wilayah-wilayah yang memang tidak ada pantai, memang itu kita dorong untuk ikan-ikan air tawar, dan khususnya bisa dilakukan melalui penangkapan seperti perairan umum ya, sungai dan danau, atau memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan. Nah, sebenarnya mulai tahun ini, Bapak Menteri itu sedang mencanangkan untuk pengembangan kampung budidaya dengan mempertimbangkan atau memperkuat kearifan lokal, termasuk ikan-ikan lokal yang endemik Indonesia yang sedang didorong. Ini yang poin ini yang sangat mungkin kami juga akan fokus di situ untuk promosinya, khusus yang wilayah-wilayah memang konsumsinya masih rendah. Karena kita sudah tahu, sudah memetakan bahwa memang yang paling rendah konsumsinya tuh di Jawa paling banyak, dan paling rendah lagi ya di Jogja yang paling rendah lagi. Ibu. Dan kadang sukanya ikan asin Pak Erwin. Oh gitu ya. Itu udah ditambah garam banyak. Betul. Di Depok termasuk favorit itu, Bu Dokter. Ya. Jadi memang saya nggak tahu ya, mungkin Jogja udah berubah, tetapi pola konsumsinya itu ketika liburan mahasiswa atau anak sekolah itu turun konsumsi ikannya. Tetapi ketika mungkin perkuliahan masuk, kemudian sekolah masuk, itu tinggi. Kebetulan saya alumni Jogja juga. Asal dengan anak ibu ini. Jadi kayak Reon ini. Iya. Setelah ini seperti itu. Ya. Yang utama kita mendorong bahwa ikan pasti halal ya, sudah jelas di Al-Quran ya, jadi nggak usah dibantah gitu kan. Punya sisi positif atau punya nilai lebih dibandingkan yang lain. Ragam ikannya banyak, pasti kandungannya banyak, artinya variasinya juga banyak ya, artinya yang
omega 3-nya tinggi, ada ikan tertentu. Kemudian ada yang kalsiumnya tinggi, ada ikan tertentu. Jadi pilihan itu banyak, dan keragaman ini menjadi pilihan. Mau ikan yang paling mahal, misalnya tuna, atau mungkin kakap. Kalau yang paling murah ya dekat-dekat masuk ke kembung, ya kan, agak murah dan sebagainya. Jadi pilihan sebenarnya banyak. Jadi intinya lebih ke pesan ikan itu mempunyai nilai gizi ataupun baiklah, pesan baik ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu Pak Hendro dan Bu Adijah. Ya, tadi kalau Budi tadi yang pertama bilang ya kuncinya ada di harga, Pak. Kalau ikan kembung buat kita, kalau nggak salah 4.000 ya, sekitar 4.000 satuannya ya, satuannya Pak. 3.000, 3.900 gitu, 4.000. Ya. Tapi kalau begini Pak, kalau tadi kita bicara soal stunting, soal kemudian anak-anak yang kelaparan dan gizi kurang, itu memang persoalannya ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan dari orang tuanya dan pasti anaknya, gitu, termasuk punya pautnya. Yang kedua adalah persoalan ekonomi Pak. Jadi memang harga ini jadi salah satu kunci yang gimana cara ininya ya, gimana cara memecahkannya. Yang kedua, Pak Erwin sama Bu Dwi barangkali juga memahami kalau kita sebut kemarin diskusi dengan dosen pertanian gitu ya, disebut agrikultur gitu. Antara agri sama kultur kalau zaman sekarang itu seperti nggak nyambung, kepisah. Kalau dulu agrikultur memang agri itu menjadi kultur. Nah sekarang kepisah karena ada banyak hal yang kita lihat paradoks, bertentangan. Jadi petani, daerah pertanian, keluarga petani, dan keluarga nelayan itu malah menjadi kelompok yang rentan terhadap pangan. Padahal mereka produsen pangan. Gitu. Kalau Bapak tadi bilang bahwa ikan itu sangat baik buat pertumbuhan anak-anak, nyatanya anak-anak nelayan itu bagaimana Pak pertumbuhan? Dan sebagian besar barangkali kampung nelayan dan kampung-kampung petani kita itu miskin. Jadi ada keterputusan antara produksi pangan dengan sebagai kultur. Jadi kalau kita cuma kampanye bahwa ikan itu baik dan seterusnya dan itu tidak menjadi kultur, rasanya agak sulit ya Pak. Dari Bu Dwi barangkali nanti sebelum Pak Erwin lagi, Bu Dwi ada dari universitas nih. Jadi terkait dengan stunting ini memang bukan masalah yang mudah ya, karena stunting ini banyak sekali faktornya, baik faktor internal maupun eksternal, dan kita tidak bisa hanya memperbaiki satu sisi, harus secara berintegrasi gitu ya dari semua sektor, semua faktor. Termasuk juga tadi tidak hanya dari segi gizi saja, tetapi juga lingkungan. Jadi lingkungan yang bersih, bebas infeksi itu juga akan mempengaruhi soal stunting. Jadi memang untuk memperbaiki stunting ini kenapa nggak beres-beres ya, karena memang faktornya banyak sekali. Nah, kalau kita mau, kita sebagai orang pangan gitu ya, kita fokus ke pangan, it's okay. Tetapi kita kemudian dengan usaha yang sudah kita lakukan, dengan program-program Bunda Eli yang banyak sekali itu, lalu kita tidak melihat misalnya perubahan yang signifikan, bukan berarti tidak ada perubahan, tetapi bahwa memang faktor-faktor yang lain itu masih perlu diperbaiki juga gitu kan. Nah, terkait tadi saya senang sekali melihat mendengar banyak sekali program-program yang sudah Bunda Eli lakukan gitu ya, terkait dengan kampanye ikan ini. Saya jadi teringat dengan teman saya ketika saya S3, itu satu ruangan dengan saya, dia proyeknya itu memang meningkatkan konsumsi ikan. Nah, dari penelitian dia ya, karena saya satu ruangan banyak ngobrol, jadi banyak tukar insight gitu ya. Padahal saya S3 itu kan di Denmark, di mana konsumsi ikan di sana sebenarnya sudah sangat tinggi. Lalu saya bertanya, kenapa harus ditingkatkan lagi? Bukannya konsumsi ikan sudah tinggi di sini gitu kan? Tadi juga sudah sempat disinggung sama Pak Erwin bahwa negara-negara Skandinavia itu adalah negara-negara penghasil ikan laut yang cukup besar gitu ya, termasuk juga Denmark.
Dan itu membuat saya bertanya-tanya kenapa harus ditingkatkan lagi gitu kan. Tapi oke, itu adalah salah satu masalah. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah program-program apa yang dilakukan di penelitiannya dia itu untuk meningkatkan konsumsi ikan, dan beberapa diantaranya itu sudah Bunda Eli lakukan. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya menarik untuk bisa kita kembangkan lagi. Jadi untuk meningkatkan konsumsi ikan itu kita kan melibatkan beberapa stakeholder ya. Dari tingkat yang paling kecil, stakeholdernya adalah orang tua dan anak, ya kan? Nah, Bunda Eli program-programnya sudah melibatkan orang tua dan melibatkan anak. Tapi ada satu lagi, bahwa untuk meningkatkan minat anak itu perlu ada interaksi antara manusia dengan makanannya. Dalam hal ini anak dengan ikan misalnya. Nah, di penelitian teman saya itu dia meningkatkan interaksi anak dengan ikan itu tidak hanya dengan dongeng dan lagu, tetapi juga interaksi secara langsung, yaitu secara sensoris. Jadi anak-anak itu, kalau kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu. Maka kita perlu meningkatkan exposure antara anak dengan ikan atau anak dengan makanannya itu melalui kegiatan-kegiatan sensoris. Jadi kegiatan sensoris itu tidak hanya terkait dengan mencecap saja, tetapi juga melibatkan indera sensori yang lainnya, seperti memegang, mendengar, melihat, gitu. Jadi itu adalah interaksi. Nah, konkretnya gimana? Gimana? Konkretnya gimana? Ini kan saya orang awam nih. Kalau di ikan itu dia membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan ikan. Kalau dulu zaman saya kecil, saya jadi ingat ini, eyang saya itu kebetulan petani ya. Jadi kita punya tambak ikan sendiri di belakang rumah eyang, bukan saya, sekarang saya nggak punya. Jadi kita ada interaksi, kita bagaimana kita memancing, kita memegang ikan, merasakan bahwa tubuh ikan itu bersisik, licin gitu ya. Itu adalah interaksi untuk meningkatkan sensori antara kita dengan makanan kita gitu. Dan itu yang dilakukan oleh teman saya. Cuman dia melakukannya dengan pengenalan seni Gyotaku, itu seni dari Jepang, di mana kita mencetak tubuh ikan gitu. Kalau di sana itu kan ikan laut kan besar-besar ya. Jadi mereka itu orang-orang atau anak-anak di sana itu tidak tahu bentuk ikan itu seperti apa. Karena yang mereka tahu bentuk ikan itu kotak-kotak sudah dipotong ya kan, sudah tinggal siap saji gitu. Nah, sehingga dia memberikan dengan menghadirkan ikan dalam bentuk utuh. Jadi dipilih ikan yang jenisnya kecil-kecil gitu ya. Ikan laut yang kecil itu seperti ikan sebelah gitu ya. Saya lupa bahasa Inggris ya, tapi saya bilangnya itu ikan sebelah. Yang atas sama bawahnya itu beda. Sehingga mereka bisa mencetak tubuh ikan itu di selembar kain, kemudian itu bisa mereka pajang di kamarnya. Jadi mereka punya pengalaman berinteraksi dengan ikan itu. Kemudian setelah dicetak bentuk tubuhnya, kemudian dia melakukan anak-anak itu diajari untuk mengolah ikan. Jadi ada interaksi bagaimana dia mengolah ikannya, kemudian dia mengonsumsinya. Gitu. Jadi sama seperti dengan programnya tadi, dapur ngebul yang 5M tadi, ya kan? Iya. Ngebul ya, ngebul. Sama gitu. Jadi dari satu kegiatan, satu rangkaian kegiatan, itu kita sudah bisa mencapai 5M itu tadi, kayak gitu. Jadi mau tanya, boleh tanya? Boleh Bapak, silakan. Kebanyakan nanya orang. Boleh saya nanggapi, ini menarik nih, jadi mancing nih Bu Dr. Dwi ya. Nah ini mungkin kalau terkait dengan PAUD ya, saya pikir ini kan bagaimana sistem untuk cara mengedukasi ya.
Boleh jadi itu tadi dari ORMID, apa namanya, bukan ORMID, apa ya, pertemuan orang tua ya, yang kemudian juga harus selaras dengan apa yang menjadi program sekolah, diberikan satu wawasan kepada orang tua dan kepada anak-anak juga. Mungkin itu tadi ada sebuah proses pembelajaran. Mungkin dari kementerian ini nanti bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan gitu ya Pak Erwin ya, ketika kemudian di hari pangan, di hari ikan, kelautan atau yang lain, itu ada sebuah proses di mana sekolahan pun juga harus mulai memperkenalkan, mengajak anak-anak seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Dr. Dwi. Ini hal yang menarik dulu, almarhum adiknya Bapak, beliau adalah seorang dekan di Fafet ya. Itu saya salut terus terang sama keluarga Bapak itu, pendekatan guyup dan kebersamaan, sampai satu hari tuh kegiatan-kegiatan tahunan untuk mendekatkan keluarga besar, itu salah satunya ini pendekatan keluarga ya. Jadi back to nature, karena beliau adalah orang peternakan gitu ya, kita semua sekeluarga tuh hampir kurang lebih 80 lah waktu itu ya, kita berkumpul di satu acara untuk mengenal alam gitu. Nah, itu terkesan sekali. Saya kemudian ketika ada salah satu kegiatan, karena memang saya termasuk yang ngerancang dengan si Om ini ya, adiknya Bapak, itu bagaimana mulai memperkenalkan ini loh, asal-usul padi itu seperti ini, sampai kemudian kita megang Ani untuk menginikan padinya. Tapi di akhir sesi itu ketika kemudian ada ngobak bareng, jadi di Empang itu cucu sama kakek bareng-bareng rebutan menangkap ikan. Nah itu ya edukasinya di situ gitu. Jadi anak-anak tuh benar-benar belajar sambil bermain. Dia juga bisa merasakan teksturnya. Nah ini ikan nila nih, ini kasar nih kalau seperti ini. Nah, gimana nih Pak Erwin mengusulkan untuk menjadi salah satu bagian apa ya, mata pelajaran agar mereka bisa memahami sampai kemudian nanti tuh nih Habibie tuh ya itu kan pinter tuh, IQ-nya sekian gitu kan, kalau ke anak-anak itu kan akan lebih ini prestasinya gitu. Nah, mungkin untuk mau jadi dokter harus makan ikan, mau jadi presiden senang makan ikan gitu. Nah itu dalam bentuk-bentuk seperti itu. Tapi saya setuju tadi ada satu kegiatan yang anak-anak lebih dekat. Nah, ini yang saya bayangkan memang ya ujung-ujungnya itu tadi, bagaimana kalau di rumah orang tua pun juga mulai menggiring kepada anak-anak sampai kemudian membedakan mana jenis-jenis ikan. Nah, sampai ya kalau kami di rumah kan suka gitu kan, tebak-tebakan ABC 5 dasar. Nama-nama ikan ya gitu kan. Kalau ABCD D apa ayo gitu kan. Nah itu akan mencari nama-nama ikannya gitu. Kalau sampai L lele gitu, nila N gitu, dan yang lain. Nah ini kan kayaknya perlu juga ya menginternalisasi dalam bentuk edukasi di sekolah, di rumah. Ini cakep. Maka tadi saya yang kepikir itu tadi, sekarang tuh apa ya yang untuk memboomingkan masyarakat secara media. Sekarang kan udah eranya era digital ya gitu. Nah ini pun juga dari Bu Dwi ya. Masuk kurikulumnya PAUD. Betul sekali. Nah itu dia. Yang dilakukan event yang kayaknya memang momen-momen beberapa hal penting gitu. Jadi anak-anak juga akan mengetahui benar-benar, bukan sekedar ayo makan ikan gitu, tapi mereka tuh punya kesan tersendiri. Saya setuju tuh dengan pola seperti itu tadi. Ya, dan memang yang dilakukan ini adalah mengembangkan kurikulum ya. Jadi kan di universitas saya itu universitas pendidikan gitu. Jadi mengembangkan kurikulum untuk anak-anak SD sampai SMP. Jadi targetnya itu waktu itu memang anak kelas 4 sampai kelas 12. Okay. Dan tingkatan exposure yang berbeda-beda, tapi semua temanya ikan. Kan kebetulan juga kurikulum kita ini tematik ya, jadi ada temanya sendiri. Nah, ya ini mengembangkan tema khusus tentang ikan gitu. Jadi bisa juga kayak zaman dulu waktu saya SD ya, gambar gunung seragam. Kalau sekarang tuh gambar ikan, apa yang kamu sukai? Aku mau yang ada kumis-kumisnya gitu kan.